Halo semuanya, berikut ini contoh-contoh soal ujian akhir sekolah Bahasa Indonesia dan pembahasannya. Soal yang pertama, pada zaman dahulu, penerangan masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Pertanyaannya, penulisan kata baku yang tepat untuk kata yang bercetak miring adalah. Kata yang bercetak miring adalah zaman. Maka kita harus mencari kata baku dari kata zaman. Kata baku adalah kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada pilihan A, zaman bukan merupakan kata yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk pilihan B dan D merupakan sinonim dari kata zaman. Kita hanya akan menentukan kata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk kata baku dari kata zaman yang lebih tepat adalah zaman. Soal yang kedua, bacalah teks berikut. Pertanyaannya, kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas adalah. Pernyataan atau teks tersebut membahas tentang manfaat saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jika kita perhatikan pada pilihan jawaban, pada bagian A menggunakan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan saat menanyakan tentang alasan atau penyebab terjadinya sesuatu. Pada pernyataan tidak dibahas mengenai penyebab terjadinya sesuatu. Maka kalimat tanya untuk pilihan A jawabannya tidak tepat. Pada pilihan B menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan penjelasan tentang sesuatu. Sedangkan pilihan C menggunakan kata tanya berapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu. Dan bagian D menggunakan kata tanya kapan. Biasanya digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Karena teks menjelaskan tentang manfaat saluran udara tegangan ekstra tinggi. Soal yang ketiga, bacalah teks paragraf berikut ini. Pertanyaannya, paragraf di atas termasuk jenis teks. Kita akan membahas satu persatu pilihan jawabannya. Eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya penjelasan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita yang memiliki hubungan sebab akibat. Teks narasi merupakan jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan kronologisnya yang bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dan menghibur pembacanya. Teks eksposisi merupakan tulisan yang berisi informasi maupun pengetahuan tentang suatu ide, pokok pikiran, maupun pendapat kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi pembacanya. Deskripsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggambarkan. Teks deskripsi merupakan teks yang menyampaikan atau menggambarkan suatu objek, tempat, dan peristiwa dengan sangat rinci, sehingga pembaca
seolah-olah bisa merasakan secara langsung apa yang dijelaskan di dalam teks. Jadi, berdasarkan teks yang sudah kita pahami, maka teks tersebut merupakan jenis teks eksplanasi karena menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di sekitar kita. Soal yang keempat, bacalah pernyataan berikut. Demi untuk anaknya, ibu bekerja sangat keras. Kalimat efektif untuk pernyataan tersebut adalah: kalimat efektif merupakan susunan kalimat yang menyampaikan informasi secara tepat sehingga dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Pada pernyataan terdapat pemborosan kata, yaitu demi untuk anaknya. Maka kita harus menghapus kata yang tidak diperlukan sehingga kalimat menjadi efektif. Maka jawabannya adalah D. Soal yang kelima, pemakaian huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat pada pilihan jawaban terdapat nama orang dan nama kota. Maka kita perhatikan pilihan jawaban mana yang benar penggunaan huruf kapitalnya. Jika kita perhatikan pada pilihan C dan D, untuk nama orang dan nama kota penulisannya benar. Namun untuk bagian D terdapat kesalahan penulisan pada predikatnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Soal yang keenam, perhatikan kalimat berikut. Karena besar kepala, Roy dijauhi teman-temannya. Makna kata yang bercetak miring, yaitu besar kepala, dalam kalimat tersebut adalah: besar kepala bukan merupakan makna yang sebenarnya. Besar kepala adalah salah satu contoh ungkapan dalam bahasa Indonesia. Ungkapan atau idiom merupakan gaya bahasa dalam karya sastra bahasa Indonesia yang membuat susunan kalimat menjadi lebih menarik. Besar kepala memiliki makna merujuk pada sifat atau sikap seseorang, yaitu sombong dan sukar dinasihati. Soal yang ketujuh, bacalah teks paragraf berikut. Pertanyaannya, ide pokok paragraf yang tepat pada bacaan tersebut adalah: untuk menentukan ide pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung ide pokok yang dapat berdiri sendiri. Perhatikan kembali kalimat-kalimat pada paragraf. Pada kalimat pertama disebutkan beberapa hewan yang memiliki berbagai cara untuk melindungi diri. Pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan tentang jenis-jenis hewan yang dimaksud. Pada kalimat yang terakhir atau kalimat yang kelima bukan merupakan kalimat utama karena terdapat kata tersebut, sehingga yang termasuk kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Jadi, ide pokok dapat ditentukan berdasarkan kalimat utamanya. Jika diperhatikan pada pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Cara hewan melindungi diri dari serangan predator.
Soal yang ke-8. Bacalah teks paragraf berikut ini. Untuk menentukan ide pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya. Dalam kalimat utama, biasanya terdiri dari simpulan paragraf itu sendiri. Pada kalimat terakhir paragraf, disebutkan oleh karena itu, pedagang minuman harus bisa menemukan inovasi untuk menu minuman baru. Pada kalimat terakhir inilah yang merupakan kalimat utamanya, maka langsung dapat kita tentukan ide pokoknya. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ke-9. Bacalah potongan pidato berikut ini. Pertanyaannya adalah, uraian teks di atas merupakan kutipan teks pidato bagian. Struktur teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada kutipan pidato tersebut, terlihat bahwa pembaca pidato akan mengakhiri pidatonya dan ditutup dengan kata salam penutup. Maka jawabannya adalah C, penutup. Soal yang ke-10. Bagi orang awam, fenomena yang terjadi terlihat sangat tidak wajar. Sinonim dari kata yang bercetak miring yaitu awam dalam kalimat tersebut adalah, sinonim adalah persamaan kata. Maka untuk kata awam, sinonimnya yang paling tepat adalah umum. Soal yang ke-11. Harga bawang merah di pasar saat ini masih terhitung stabil. Antonim kata yang bercetak miring yaitu stabil pada kalimat tersebut adalah antonim adalah kata yang berlawanan makna. Jadi untuk lawan kata stabil adalah labil. Soal yang ke-12. Perhatikan peribahasa berikut ini. Ada gula, ada semut. Apakah arti dari peribahasa tersebut? Peribahasa merupakan suatu kelompok kata atau kalimat yang memiliki makna tersendiri. Peribahasa juga sering diselipkan dalam percakapan untuk menasehati, membandingkan, atau menyindir seseorang. Ungkapan yang dinyatakan secara tak langsung, namun saat menyampaikannya secara tersirat, dapat dipahami pembaca dan pendengarnya. Jadi, arti peribahasa ada gula ada semut, yaitu di mana ada kesenangan, di situ pasti ada keramaian. Soal yang ke-13. Berikut ini kalimat yang berisi ajakan adalah suatu kalimat ajakan biasanya ditandai dengan kata yuk, mari, marilah, ayo, atau ayolah. Maka pada pilihan jawaban yang paling tepat untuk kalimat yang berisi ajakan adalah B. Mari budayakan membuang sampah di tempat sampah. Soal yang ke-14. Perhatikan kalimat rumpang berikut ini. Roti itu sudah ... dan tak layak untuk dikonsumsi lagi. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah
Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki bagian yang kosong sehingga harus dilengkapi. Untuk melengkapi teks rumpang atau kalimat rumpang, kita harus menghubungkan topik yang dibahas sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Pada bagian awal teks, yang dibahas adalah tentang roti, dan pada bagian akhir teks, yang dibahas adalah tak layak untuk dikonsumsi lagi. Artinya, roti tidak layak untuk dimakan lagi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Berjamur. Soal yang ke-15. Kalimat yang menggunakan tanda baca yang tepat adalah, jika kita perhatikan pada pilihan jawaban, banyak menggunakan tanda baca seperti tanda kutip, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Dalam potongan dialog, biasanya setelah tanda koma untuk menandai sebuah dialog dimulai dengan tanda petik, dan kalimat langsung tersebut diawali dengan huruf kapital. Pada pilihan jawaban A, terdapat kesalahan penulisan di awal kalimat langsung. Pada bagian B, terdapat tanda tanya setelah kata tanya. Pada bagian C, terdapat kesalahan penulisan tanda seru, karena kalimat langsungnya adalah berupa kalimat tanya. Dan pada bagian D, terdapat kesalahan pada penulisan tanda petik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B.